Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dan saya bersama rekan saya yang bernama Jesse Rizka Nauli Simangunsong. Kami berasal dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan karya poster ilmiah kami yang berjudul The Effectiveness of Hypoxia Exposure Based on Catalyst Antioxidant Activity and Malonyl Level as Indicator in Tissues right here. Oksigen memiliki peran yang sangat penting dalam semua proses tubuh secara fungsional, serta kebutuhan oksigen yang merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi seluruh tubuh. Pada keadaan kekurangan oksigen dapat menyebabkan metabolisme berjalan tidak stabil. Adanya kekurangan O2 dapat ditandai dengan suatu keadaan di mana keadaan ini dikenal dengan istilah hipoksia. Hipoksia adalah suatu kondisi kurangnya pasokan oksigen di dalam tubuh. Tidak terpenuhnya oksigen yang cukup di dalam jaringan akan berdampak pada stabilitas aerob dalam sel, lebih tepatnya pada tahapan transport elektron. Pada tahapan ini, sel makhluk hidup membutuhkan molekul oksigen sebagai penerima terakhir elektron dalam metabolisme sel. Akibat tidak tercukupinya kebutuhan oksigen, sehingga akan melepaskan elektron-elektron bebas yang bersikap radikal bebas dan tidak stabil yang dikenal sebagai radikal bebas. Elektron tidak stabil ini akan berperan sebagai reaktif oksigen spesies atau disingkat dengan istilah ROS. Salah satu ROS yang secara alami dihasilkan oleh tubuh adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida adalah bahan kimia yang sangat reaktif yang tersusun atas komponen-komponen hidrogen dan oksigen. Secara alamiah, tubuh dapat memberikan upaya dalam perlindungan dari pengaruh negatif ROS ini. Cara tubuh untuk melakukan perlawanan dengan mengatasi jumlah radikal bebas adalah dengan memproduksi antioksidan, dan salah satunya adalah katalase. Katalase adalah antioksidan golongan enzim yang dapat mengubah H2O2 menjadi air atau H2O2 dan menjadi oksigen atau O2. Salah satu produk akhir dari reaksi lemak peroksida adalah terbentuknya senyawa malonyldehid atau MDA, sehingga tingkat kerusakan sel dapat diukur berdasarkan kadar MDA yang terdapat di dalam sel atau jaringan. Organ hati merupakan lokasi utama keberadaan katalase ini. ROS ini juga mengakibatkan terjadinya peningkatan MDA akibat proses peroksidasi lipid, sehingga dapat diartikan bahwa MDA digunakan sebagai salah satu marker untuk mengetahui stres oksidatif dalam sel. Pada penelitian ini akan dianalisis aktivitas spesifik kadar malonyldehid atau MDA sebagai indikator informasi pada jaringan hati tikus dan katalase pada hati tikus, dan yang diinduksi hipoksia sistemik dan hubungannya dengan kerusakan oksidatif. Selanjutnya adalah penelitian. Yang pertama adalah sampel untuk penelitian tikus wistar jantan sebanyak 24 ekor tikus dengan rentan umur berkisar 2,5 sampai 3 bulan dan dengan berat kurang lebih 100 gram. Dan yang kedua adalah adaptasi tikus terhadap lingkungan. Disiapkan kandang untuk dengan per ekornya tikus yang berisikan sabut kayu oven secukupnya, pakan tikus dengan dosis 15 gram per ekornya atau per hari, dan semua tikus melakukan penyesuaian di lingkungan selama 2 minggu di ruang kandang yang tersedia di Universitas Negeri Padang dan melakukan tindakan perlakuan. Dan yang ketiga, bagian-bagian dalam paparan hipoksia. Satu set hypoxic chamber atau kandang disiapkan lalu dihubungkan langsung dengan menggunakan selang plastik dan pada tabung gas yang telah berisi oksigen sebesar 10% disertai dengan nitrogen sebesar 90%. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat adalah kelompok kontrol. Disiapkan satu set kandang untuk masing-masing tikus. Pemeliharaan tikus dalam ruang kontrol berlangsung selama 21 hari. 5. Pembedahan tikus. Setiap ekor tikus dikeluarkan dari kandangnya pada saat telah mencapai hari paparan hipoksia. Parameter yang dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi hipoksia adalah nilai pH, tekanan CO2, dan tekanan O2. Organ hati disimpan dalam freezer dengan minus 2 derajat Celcius. Dan yang selanjutnya ke-6 adalah pembuatan hemogenat hati.
Dan selanjutnya dilaksanakan adalah pemeriksaan aktivitas spesifik enzim katalase menggunakan panjang gelombang 240 nanometer. Masing-masing kuvert diukur absorbansi pada menit pertama dan dilanjutkan menit kedua. Aktivitas katalase ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu pemisahan kadar MDA, dan dilanjutkan ke tahapan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, aktivitas katalase. Diperoleh nilai aktivitas katalase pada tikus kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan menunjukkan nilai aktivitas katalase yang lebih tinggi, namun mengalami fluktuasi selama penelitian. Pada pemaparan dalam 3 hari aktivitas antioksidan katalase menunjukkan angka tertinggi, yakni setinggi 126,75 unit per mililiter. Nilai aktivitas katalase semakin menurun pada paparan 7 dan 14 hari dan akan mengalami peningkatan pada 21 hari, yaitu setinggi 92,25 unit per mililiter. Nilai aktivitas antioksidan katalase pada tikus kelompok perlakuan lebih tinggi daripada tikus kelompok kontrol. Kedua, profil kadar molandialdehid atau MDA. Jaringan hati tikus coba selama penelitian. Nilai kadar MDA tertinggi berdasarkan tabel menunjukkan pada tikus kelompok perlakuan lebih tinggi dibandingkan nilai kadar MDA ada tikus dengan kelompok kontrol. Namun, nilai kadar MDA kelompok perlakuan mengalami fluktuasi selama tahapan penelitian sampai dengan 21 hari. Pada kelompok perlakuan, nilai kadar MDA menunjukkan nilai yang lebih rendah pada paparan 3 hari, yaitu setinggi 0,836 nmol per mililiter, sedangkan nilai MDA pada paparan 14 hari yaitu setinggi 0,856 nmol per mililiter. Nilai kadar MDA tertinggi tikus kelompok perlakuan terjadi pada lama pemaparan 7 hari yaitu setinggi 1,417 nmol per mililiter. Kemudian pembahasan. Yang pertama, profil aktivitas antioksidan katalase jaringan hati tikus. Pada tikus kelompok perlakuan aktivitas antioksidan katalase tertinggi terjadi pada hari ketiga dan semakin menurun pada pemaparan selama 7 hari dan 14 hari. Namun kembali meningkat hingga 75,75 unit per mililiter pada lama pemaparan 21 hari. Fungsi katalik antioksidan katalase adalah mempertahankan homeostatis dari meningkatnya kadar ROS. Fungsi katalik ini dapat diukur dengan adanya kemampuan antioksidan dalam mengubah substrat menjadi suatu produk. Kemudian yang kedua, profil MDA jaringan hati tikus. Berdasarkan data kadar MDA pada jaringan hati dapat dikatakan bahwa naik dalam kondisi normal ataupun hipoksia tetap akan menghasilkan MDA. Kelompok perlakuan menghasilkan kadar MDA yang lebih besar namun mengalami fluktuatif di setiap lama pemaparan hipoksia. Nilai kadar MDA terjadi penurunan pada pemaparan selama 3 hari sebesar 0,836 nmol per mililiter dan 14 hari sebesar 0,856 nmol per mililiter. Kadar MDA terjadi pada lama pemaparan selama 7 hari sebesar 1,417 nmol per mililiter. Dihasilkan MDA merupakan indikator terjadinya suatu kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh banyaknya keberadaan ROS. Yang ketiga, hubungan aktivitas katalase dengan kadar MDA. Katalase merupakan enzim antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri yang berjenis enzim dan bereaksi dengan molekul H2O2. Kelompok tikus perlakuan pada aktivitas katalase dengan kadar MDA cukup berhubungan dikarenakan H2O2 atau hidrogen peroksida merupakan salah satu jenis ROS yang melimpah saat hipoksia. Nah, kesimpulannya, pada hasil penelitian ini yang dapat ditinjau adalah terkait berat badan tikus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paparan hipoksia dapat menurunkan nilai pH PCO2